Pernah nggak sih kamu ngalamin situasi ini? Kamu bertanya sama pasanganmu, mau makan di mana? Dan dia jawab, terserah. Awalnya kamu pikir ini hal kecil. Tapi, semakin kamu mencoba menebak, semakin bingung, semakin frustasi. Sampai-sampai kamu merasa seperti ikut kuis, dan hadiahnya adalah kesalahpahaman. Kalimat sederhana seperti terserah, ternyata bisa bikin banyak hubungan jadi tegang. Buat pria, terserah itu jawaban yang membingungkan. Tapi buat wanita, terserah bisa punya banyak arti. Ini bukan soal makanan, bukan soal pilihan, tapi seringkali lebih dalam dari itu. Hari ini, kita akan bongkar alasan di balik kata terserah, apa yang sebenarnya dimaksud wanita ketika mengatakannya. Dan bagaimana cara kita menanggapinya dengan bijak, supaya hubungan tetap harmonis. Jangan skip, karena di akhir video, aku juga akan kasih beberapa tips praktis yang bisa langsung kamu terapkan. Kita masuk ke segmen pertama, yaitu kenapa wanita sering mengatakan kata terserah. Pertama-tama, kita harus paham, kenapa sih wanita sering banget menggunakan kata terserah? Ini sebenarnya fenomena yang cukup umum, terutama di hubungan romantis. Tapi alasan dibaliknya bisa berbeda-beda, tergantung konteks dan situasi. Yang pertama, tidak tahu apa yang diinginkan. Kadang, wanita memang gak tahu apa yang dia mau. Dan ini bukan karena dia gak peduli, tapi lebih karena dia sedang tidak fokus. Mungkin dia lelah setelah bekerja, mungkin pikirannya sedang terpecah karena banyak hal. Dalam situasi ini, terserah adalah cara cepat untuk menyelesaikan diskusi tanpa perlu berpikir panjang. Sebagai contoh, kamu tanya, mau makan apa? Tapi di kepalanya dia sedang memikirkan hal lain, seperti pekerjaan atau masalah pribadi. Hasilnya, dia jawab terserah. Yang kedua adalah agar menghindari konflik. Kata terserah juga sering muncul ketika wanita ingin menjaga kedamaian. Dia mungkin gak suka dengan pilihan yang kamu tawarkan, tapi gak mau terlihat terlalu menuntut. Akhirnya, dia memilih untuk menyerah dan membiarkan kamu mengambil keputusan. Ini bisa menjadi cara untuk menghindari debat yang panjang, terutama jika dia merasa topiknya tidak terlalu penting. Tapi hati-hati, karena kalau ini terlalu sering terjadi, itu bisa jadi tanda bahwa komunikasi kalian belum cukup terbuka. Yang ketiga adalah kode untuk menguji pasangan. Oke, ini yang seringkali jadi bahan perdebatan. Kata terserah, kadang digunakan untuk mengukur seberapa peduli kamu. Apakah kamu benar-benar ingin tahu apa yang dia inginkan, atau sekadar bertanya karena basa-basi? Misalnya, saat kamu tanya, mau makan apa? Dan dia jawab, terserah. Kalau kamu bilang, oke, aku putuskan sendiri, dia mungkin merasa kamu kurang perhatian. Tapi kalau kamu bilang, aku mau pilih tempat yang bikin kamu happy, dia mungkin akan lebih terbuka. Yang keempat adalah sebagai ekspresi ketidakpuasan. Nah, kalau dia bilang terserah dengan nada dingin atau ekspresi kesal, itu seringkali berarti ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Bisa jadi dia merasa tidak didengar, atau ada masalah lain yang belum dia ungkapkan. Dalam kasus ini, kata terserah adalah tanda bahwa kamu perlu lebih sensitif terhadap perasaannya. Sekarang kita masuk ke segmen 2, yaitu cara bijak menanggapi terserah. Setelah kita tahu beberapa alasan di balik kata terserah, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita meresponnya? Karena kalau salah tanggapan, situasi kecil ini bisa jadi konflik besar. Berikut beberapa cara bijak yang bisa kamu coba. Cara yang pertama adalah jangan langsung kesal. Kadang, respon kita sebagai pria terlalu reaktif. Mendengar kata terserah, kita langsung merasa frustasi. Tapi sebenarnya, wanita seringkali hanya ingin kamu memahami kondisinya. Jadi, jangan langsung kesal. Tanyakan kembali dengan nada lembut. Misalnya, kamu beneran terserah, atau kamu lagi bingung? Cara yang kedua adalah berikan pilihan spesifik. Salah satu cara paling efektif adalah memberikan pilihan yang lebih spesifik.
Misalnya, daripada bertanya mau makan apa, coba katakan, kita mau makan sushi atau pizza. Kalau nggak mau dua-duanya, kasih tahu ya, ini akan memudahkan dia untuk membuat keputusan tanpa merasa tertekan. Cara yang ketiga adalah ambil inisiatif. Jika dia tetap bingung atau nggak menjawab, cobalah ambil keputusan yang menurutmu terbaik. Tapi jangan lupa, pastikan keputusannya mempertimbangkan preferensinya. Misalnya, aku tahu kamu suka pasta. Gimana kalau kita ke tempat favorit kita? Cara yang keempat adalah dengan menggunakan humor untuk mencairkan suasana. Humor bisa jadi alat ampuh untuk meredakan ketegangan. Misalnya, kalau dia bilang terserah, kamu bisa bercanda. Oke, aku pesan nasi goreng abang-abang ya. Humor yang ringan seringkali bisa membuat suasana lebih santai dan membuka peluang untuk diskusi lebih lanjut. Cara yang kelima adalah dengan mengajukan pertanyaan untuk memahami lebih dalam. Kalau kamu merasa kata terserah itu bukan jawaban biasa, tanyakan dengan hati-hati. Tanyakan pertanyaan yang sesuai dengan kondisinya, ini bisa membuka percakapan yang lebih dalam dan membantu kalian memahami satu sama lain. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan ini? Kata terserah mungkin terlihat sederhana, tapi punya banyak lapisan makna. Wanita tidak selalu bermaksud membingungkan pasangannya, tapi kadang mereka menggunakan kata ini untuk menyampaikan sesuatu yang lebih dalam. Sebagai pasangan, tugas kita adalah memahami konteks dan mengenali emosi yang ada di baliknya. Dengan begitu, kita bisa merespons dengan bijak dan menjaga hubungan tetap harmonis. Ingat, komunikasi yang baik adalah kunci dari hubungan yang sehat. Jadi, jangan takut untuk bertanya dan mendengarkan lebih dalam. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Tulis juga pengalamanmu di kolom komentar. Apakah kamu sering mendengar kata terserah, atau malah sering mengatakannya? Dan tentunya, nyalakan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.